Halo sahabat, kembali lagi di Iwapedia Channel. Di video kali ini, kita akan membahas 5 langkah budidaya belut tanpa lumpur. Punya rencana untuk memanfaatkan lahan di belakang rumah untuk budidaya belut? Cara budidaya belut yang satu ini tidak menggunakan kolam atau drum seperti kebanyakan. Namun, prosesnya cukup mudah untuk dilakukan. Salah satu kelemahan dari metode yang satu ini hanyalah persiapan makanan yang lebih banyak karena belut hanya mendapat makanan dari pakan tersebut. Namun, kelemahan tersebut juga bisa menjadi kelebihan karena belut lebih bisa dikontrol ketika terkena penyakit dan turunnya angka kanibalisme. Langsung saja disimak ulasannya berikut ini. Langkah-langkah budidaya belut tanpa lumpur. Yang pertama, persiapan air dan tempat budidaya. Siapkanlah sebuah kolam yang dibeton di sekelilingnya karena hewan ini suka sekali menggali dan jaring sesuai dengan luas kolam yang dibuat. Selain itu, siapkan air bersih yang jernih dan tidak mengandung zat kimia dengan suhu 26 sampai dengan 20 derajat Celcius. Hindari penggunaan air PDAM karena kandungan kapurnya yang tinggi, air sumur yang minim kandungan oksigen, dan air limbah. Intinya, siapkan air yang kaya oksigen, terutama untuk bibit belut yang masih kecil. Selanjutnya yang kedua, pemilihan bibit dan cara menebarkannya. Setelah tempatnya disiapkan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyiapkan bibit yang akan digunakan. Berikut adalah ciri-ciri bibit baik yang harus diperhatikan. Tidak terluka atau cacat, berukuran 10 sampai dengan 12 cm. Lincah, tidak terlihat pucat, dan mengeras ketika dipegang. Setelah kamu menemukan bibit dengan kriteria di atas, selanjutnya kamu harus menebar benihnya. Karena budidaya ini tidak dilakukan dengan lumpur, maka kamu bisa menebar lebih banyak bibit. Jumlah bibit yang dibutuhkan untuk kolam berukuran 1 x 1 meter adalah 30 kg. Pakan yang harus diberikan haruslah pas, tidak terlalu banyak atau sedikit. Jika terlalu banyak, maka air akan cepat kotor sehingga belut akan mudah sakit, kemudian mati. Jika sebaliknya, bisa-bisa sifat kanibal belut akan muncul sehingga mereka akan memakan satu sama lain. Sebagai catatan, selama belut masih memakan pakan yang kamu berikan, jangan mengganti pakan dengan yang lain. Berikut adalah jenis pakan yang disukai belut. Yang pertama, cacing merah, ikan cere, anakan ikan mas, kecebong, keong sawah, ulat Hongkong. Selanjutnya, proses perawatan. Kualitas air adalah hal yang mesti diperhatikan ketika melakukan budidaya belut. Selain itu, kamu juga harus memberi makan secara teratur dan segera menangani belut yang terlihat sakit. Ciri-ciri belut yang berpenyakit adalah sebagai berikut. Terus bergerak pada siang hari, selalu naik ke permukaan, saling serang satu sama lain. Adapun, belut merupakan makhluk hidup yang mengeluarkan lendir pada tubuhnya sebagai mekanisme pertahanan diri. Lendir tersebut ternyata bisa mempengaruhi pH air jika diproduksi terlalu banyak. Untuk itu, selalu pastikan untuk mengganti atau mensirkulasi air ketika keasaman maksimal melebihi 7 batas keasaman. Kemudian yang terakhir, panen. Proses panen belut ternyata relatif sangat mudah untuk dilakukan karena kamu tinggal mengangkat jaring yang sudah disiapkan sebelumnya. Jika kamu tidak menggunakan jaring, cukup kuras saja kolam tersebut. Sebelum panen, pastikan kamu sudah menyiapkan wadah untuk menyimpan belut-belut tersebut.